Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, mari kita berbahagia dimanapun berada. Sore hari ini saya mewakili juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus COVID hari Kamis tanggal 26 November 2020. Data kita rilis hingga pukul 10 siang tadi dari seluruh vaskes yang ada di Kota Blitar. Yang pertama tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 3 orang, tetap tidak ada perubahan. Ya. Pindah kasus ke konfirmasi ada 14. Ya. Terus ke kasus suspek yang isolasi rumah sakit rujukan COVID ada 2 orang, isolasi mandiri ada 1 orang. Kumulatif kasus suspek discharge ada 272 orang, tetap tidak ada perubahan dengan rincian 1 suspek hasil PCR negatif yang sudah dinyatakan sembuh 260 orang. Terus yang berikutnya kumulatif kasus suspek discharge yang meninggal dunia dengan hasil PCR negatif 12 orang. Tentang data kasus probable tidak ada perubahan. Kumulatif kasus probable meninggal dunia ada 1 orang. Yeah. Untuk data kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 121 orang, berkurang 23, namun bertambah baru lagi 60. Pindah kasus ke 14 orang, pindah kasus ke discharge 9 orang, sehingga kumulatif kontak erat yang discharge itu 1.595 orang, bertambah 9 orang. Untuk kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 232 orang, bertambah 14. Ya. Yang sembuh 198 orang, bertambah 3. Terus kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan ada 3 orang, isolasi mandiri ada 19 orang. Kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia ada 12 orang, tetap tidak ada perubahan. Kami jelaskan juga tentang penambahan ada 14 kasus. Ini merupakan kontak erat ya. Kontak erat kasus konfirmasi yang dari Kelurahan Kepanjen Lor, laki-laki 49 tahun. Tapi semuanya ini yang 14 ini tidak ada gejala, jadi dalam satu jadi semua 14 orang dalam arti isolasi mandiri semuanya di situ, Mbak. Dan kita lakukan tracing lagi. Ya. Terus yang dinyatakan sembuh ini ada 3 orang. Itu laki-laki 33 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor, laki-laki 25 tahun dari Kelurahan Pondok Gede, terus perempuan 36 tahun dari Kelurahan Kelampok. Itu yang sembuh. Terus untuk yang suspek tadi tidak ada perubahan. Untuk yang kontak eratnya tadi ada penambahan kontak erat ya, itu ada 60 orang ya. Ini merupakan kontak erat juga dari kasus Kepanjen Lor yang tadi 14. Tambahan kita tracing ada 60 yang kontak erat dan sudah dilakukan pengambilan spesimen saat ini sambil menunggu hasil RT-PCR. Itu ya. Berikutnya tidak ada. Oke, cukup. Tidak ada. Itu ada pertambahan. Iya. Pak Didi, ini untuk penambahan hari ini cukup banyak ya Pak, 14 orang begitu. Kontak erat dari kasus sebelumnya yang merupakan pindahan dari kasus suspek. Ini hasil yang kita tracing kan cukup banyak, Pak. Ini riwayatnya memang sebelumnya terdapat sebuah acara perkumpulan begitu atau seperti apa, Pak? Sehingga yang dihasilkan hasil kontak eratnya pun juga akhirnya banyak sekali seperti itu. Ya, ini di dalam satu unit itu ya, dalam satu unit. Maksudnya seperti itu. Sehingga pada saat itu sudah satu bloknya kita lakukan dengan kontak eratnya itu kita data semuanya dari awal satu suspek dilakukan pengembangan dapat lagi 14
kita kembangkan lagi sebanyak 60 tadi. 60, oke. Nah, 60 gitu. Jadi istilahnya apa ya? Ingin mencari sumber penularannya di mana. Nah, itu Mbak Kirana. Oke. Ini untuk tracing untuk kasus yang dari Kepanjenengannya apakah akan terus berlanjut Pak atau mungkin berhenti di penambahan 60 orang baru kontak erat ini? Ya, kayak upayakan ada 60 ini. Ini sudah dari ini kita eliminir ya. Oke. Bahwa kita dari hasil tracingnya, ini bisa masuk dan seterusnya, semuanya. Dan ini kita mencoba dari yang suspek tadi ini kan tidak pernah kontak ini dengan orang ya, tapi kok kenapa ada apa istilahnya ada gejala hasil swabnya positif, dari mana kita ingin cari, ingin tahu maksudnya. Kalau sudah tahu penularan kan nanti kita untuk tindak lanjut ke depan jangan sampai kasus ini terus berulang lagi seperti itu. Kita sudah akan memahami seperti itu Mbak. Ya. 60 orang ini sudah dilakukan pengambilan swab test atau mungkin nanti akan dilakukan secara berkala Pak Didi? Sudah, kita lakukan sudah 60 ya. Ini nanti kita kembangkan juga nanti seterusnya. Ya. Ada 60 ya. Dari ini kan nunggu hasil. Oke. Ya. Jadi biarnya terus baru nanti apakah ada penambahan kasus lagi. Kalau begitu terus kita akan coba. Kita masih mencari sumber dari satu, nah sumbernya dari mana ini yang belum kita masih masih penasaran ya Kak. Menurut ini kayak penasaran. Ini tidak pernah kontak, tidak pernah tapi kok ada ini. Semoga segera menemukan titik cerah ya Pak Didik. Semoga nanti bisa menjadi bahan acuan kita untuk membuat langkah atau dan lain sebagainya. Ya, Pak Didi, kalau kita perhatikan memang untuk beberapa minggu terakhir ini perkembangannya memang grafiknya menaik ya Pak Didi. Bahkan kemarin disebut ada klaster keluarga, kemudian ada lagi di perkantoran dan lain sebagainya. Pak Didi, mungkin sekali lagi Pak himbauan untuk masyarakat juga yang sampai saat ini kita masih berjuang bersama begitu untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan kita juga terus melakukan yang namanya new normal begitu ya. Seperti apa Pak Didi? Ya, kalau kita sudah punya komitmen dalam artian tanda kutip bersatu melawan corona, berarti kan semuanya ini dari elemen mana saja, apakah perorangan, organisasi, pemerintahan, seluruhnya ya, itu kan bersatu melawan corona. Jadi saat ini kan kalau organisasi sudah baik, tapi dari person by personnya. Nah ini yang perlu ya, person by personnya ya. Dengan kondisi seperti ini diharapkan 3M-nya ini satu rangkaian, satu paket. Artinya tidak bisa dikatakan pakai masker saja, jaga jaraknya tidak, cuci tangan tidak, atau jaga jaraknya saja, maskernya tidak. Nah ini tidak bisa. Jadi satu rangkaian, satu paket. 3M ini harus utuh ya Pak Didi. Terus betul. Jangan rasa sudah pakai masker saya, tapi jaraknya enggak. Sama aja. Sama gitu aja bohong ya. Jadi ya begitu. Jadi ini satu paket tidak bisa dipisah-pisah satu sama lain kalau melakukan sesuatu kegiatan. Ya, hanya ini nanti jangan sampai ada termasuk hajatan itu juga gitu. Misalnya hajatan, nah ini kan juga seperti itu. Ya harapan kita sih jangan sampai terjadi bersenang-senang akhirnya malah jadi masalah itu ya. Nah tentunya dengan mari sama-sama dijalankan, apa mungkin ada hajat apapun boleh, tetapi ini rambu-rambu yang sudah ditetapkan di wilayah semua itu juga harus diikuti gitu loh ya. Seperti itu. Ya ini yang kita pentingkan di situ Mbak. Siap. Terima kasih Pak Didi informasinya hari ini. Sehat selalu untuk Anda dan juga kawan-kawan Pak Didi. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.